Shalom Super Kids. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, siap. Berjumpa lagi kita di ibadah online Super Kids. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami mau beribadah Super Kids. Berkatilah jaringan kita supaya tidak putus dan bisa beribadah dengan baik. Ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Ikut nyanyi bareng ya, jangan lupa jogetnya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku. Yeay! Mari kita memuji nama Tuhan.
lebih bersungguh-sungguh lagi. Kita belajar untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Shalom Super Kids, apa kabar? Pasti masih asik-asik ya, pasti masih keren-keren kan ya? Pastinya dong Kak Michelle, masa walau di rumah nggak keren, walaupun di rumah tetap semangat, tetap happy, tetap sukacita, bener nggak? Bener dong, bener, apalagi anak-anak Super Kids pasti luar biasa. Yuk hari ini Kak Michelle mau ngajak Super Kids untuk belajar tentang Tuhan Yesus lagi. Nggak bosan kan ya? Hah? Masa bosen? Kita kan punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Nggak boleh dong bosen. Bosen nggak? Enggak dong. Nah gitu baru keren. Yuk sebelum kita mulai kita berdoa bersama-sama. Ikutin Kak Michelle ya. Siap? Siap dong. Yuk tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami semua mau menyiapkan hati untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar dapat mengerti apa yang ingin Tuhan katakan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Sudah pada mandi belum? Udah siang loh ini, walaupun hari Minggu tetap kita harus mandi. Nggak boleh dengerin Super Kids masih baru bangun. Emang apa sih nggak boleh? Super Kids time, masa gitu? Enggak kan ya, kalau sekolah pun kadang kan diminta pakai seragam. Kita harus bangun pagi, mandi. Yuk yang belum mandi pergi dulu mandi, sikat gigi, rapi-rapi, baru kita sama-sama dengerin Super Kids. Udah pada mandi belum? Udah toh ternyata. Hebat loh anak-anak Super Kids ini ya. Semuanya ganteng-ganteng, cantik-cantik, luar biasa. Nah hari ini
Kak Michelle mau ajak belajar tentang siapa? Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Tebak siapa? Musa. Oh, kemarin kita udah belajar Musa. Terus kita juga udah belajar apa? Masih inget nggak? Yosua dan 12 pengintai, ya kan? Nah, hari ini mau belajar tentang ini. Yang banyak sekali anak-anaknya, banyak keturunannya. Siapa? Ayo, tahu nggak? Tahu nggak? Terkenal loh ini. Ya, hari ini kita mau belajar dari Abraham. Bapak Abraham. Semua udah pasti tahu kan Bapak Abraham? Apa ada yang belum tahu? Pada belum tahu? Masa sih? Udah sering ikut Super Kids masa nggak tahu? Oh, tahu. Iya, tapi kita harus belajar lagi supaya kita lebih ngerti lagi siapa sih Bapak Abraham itu. Kenapa Tuhan sayang sekali sama Bapak Abraham? Mau nggak? Mau dong. Yuk, siap-siap ya. Kita lihat videonya dulu ya. Siap? Siap dong. Berikut videonya. Abraham tinggal di Haran. Tuhan berfirman, "Abraham, aku ingin kau meninggalkan Haran dan pergi ke negeri lain." Tuhan tidak memberitahu Abraham kemana ia harus pergi. "Percayalah kepadaku," kata Tuhan. Tuhan berkata, "Lakukan perintah ini, maka keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar." "Mana mungkin," pikir Abraham, sebab Sarah istrinya sudah terlalu tua untuk beranak. "Percayalah kepadaku," kata Tuhan. "Pergilah kemana kuperintahkan," kata Tuhan. "Maka keturunanmu akan menjadi lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Percayalah kepadaku." Abraham pun percaya kepada Tuhan. Dibawanya Sarah, keponakannya yang bernama Lot, dan semua harta benda milik mereka. Abraham pergi mengikuti perintah Tuhan ke sebuah negeri bernama Kanaan. Setibanya di sana, Abraham berkemah di Syichem. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. "Aku akan memberikan negeri ini kepadamu
dan kepada keturunanmu. Kata Tuhan. Abraham membangun sebuah mezbah untuk Tuhan di sana. Abraham mengelilingi negeri perjanjian Tuhan itu. Betapa senang hatinya telah mempercayai Tuhan. Maka dibangunnya sebuah mezbah lagi untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua janjinya. Nah, itu tadi videonya. Lucu nggak videonya? Lucu ya, Abrahamnya bingung gitu. Kita mau belajar tentang Abraham ketika dipanggil Tuhan untuk pergi ke tanah perjanjian yang Tuhan tunjukkan. Wah, pergi lagi. Kira-kira kalau dari rumah jalan kaki ke kota yang baru capek nggak ya? Capek dong, apalagi nanti panas, belum hujan, bawaannya banyak. Kalau sekarang sih enak, tinggal naik mobil pakai AC sampai, naik motor cepet sampainya. Tapi zaman dulu itu nggak ada. Adanya apa? Keledai, adanya domba, terus adanya dokar. Ya kan? Bayangin, Abraham itu rumahnya yang di tempatnya tuh udah gede, banyak isinya, banyak sapi, banyak domba. Tuhan suruh dia keluar dari rumahnya, pindah ke kota lain yang jauh sekali. Kira-kira enak nggak ya pindah itu? Enak, enak kalau rumahnya baru, enak kalau sekarang punya mobil. Nah kalau enggak harus gotong lemari, harus bawa yang lain lagi, bawa baju di koper. Dulu nggak ada koper, dimasukin karung, dipikul, jalan kaki. Jalan serta Yesus, capek jalan kaki. Iya kalau deket nggak apa-apa, kalau jauh capek kan. Tapi Abraham itu nggak pernah bilang ke Tuhan, males Tuhan, capek Tuhan. Udah enak di sini, harus pindah-pindah. Abraham nggak kayak gitu. Abraham ketika Tuhan bilang, berfirman, Abraham pergilah dari kota ini, pindah ke tanah perjanjianku. Abraham nggak pakai A, B, C. Tapi Tuhan enggak. Abraham bilang apa? Yes, siap Tuhan. Nah, terus Abraham juga dibilangin juga sama Tuhan, nanti istrimu itu Sarah akan punya anak. Abraham bingung, wah aku udah tua, udah kakek-kakek, masih mau punya anak. Gimana ya? Mana mungkin, Abraham mikir gitu. Tapi Abraham apa? Tetap percaya sama Tuhan. Oke Tuhan, siap laksanakan gitu. Keren gak Abraham? Keren dong, bayangin Bapak Abraham yang udah tua kayak engkong-engkong aja, dia masih mau loh ngikutin Tuhan, disuruh kemana aja. Nah kalau kalian gimana? Kalian kan masih muda, masih kecil, masih semangat, masih antusias. Masa kalau dibilangin Tuhan apa? Nggak mau deh Tuhan, aku capek Tuhan. Kok susah ya Tuhan ulangan itu? Nah siapa yang kayak gitu? Nah kita harus belajar dari engkong Abraham ini. Walaupun dia udah tua, kakinya udah capek-capek, pegel-pegel, tetap percaya sama Tuhan. Ketika Tuhan bilang pergilah, dia pergi. Dia nggak ada ragu-ragu. Wah nanti gimana Tuhan kalau di jalan nggak ada makanan?
langsung, oke Tuhan, siap, aku berangkat. Lalu Abraham apa? Bawa saudaranya, keponaannya yang namanya Lot. Istrinya dibawa, sapi dombanya dibawa, semuanya dibawa, berangkat sesuai dengan kata Tuhan. Padahal kalau kita lihat, jauh perjalanannya Abraham. Nah, kita mau belajar dari Bapak Abraham ini bahwa kita benar-benar harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya, Tuhan itu pasti selalu menyediakan. Ingat gak yang kemarin 2 minggu lalu Kak Michelle ajarin tentang 12 pengintai? Ingat gak? Oh pasti ingat dong Super Kids. Mereka ketika disuruh pergi, mereka percaya nggak? Percaya, mereka berangkat karena percaya bahwa Tuhan itu pasti melindungi. Abraham nggak pakai ngomong banyak alasan, langsung pergi. Nah gimana kalau kalian ketika Tuhan bilang kasihilah temanmu. Apa bilang gini, Tuhan mau mengasihi temanku. Tapi temanku tuh loh Tuhan nyebelin banget Tuhan. Masa berkali-kali pinjem bolpenku gak dikembaliin. Ayo, ya enggak? Tapi ketika Tuhan bilang kita harus mengasihi walaupun temennya tuh nyebelin banget. Kita harus tetap mengasihi. Kita harus percaya apa yang Tuhan katakan kepada kita melalui Alkitab itu hal yang paling baik. Percaya enggak? Ada yang masih ragu-ragu enggak sama Tuhannya? Masa masih ada? Enggak boleh dong. Tiap minggu kita selalu diajarin untuk harus percaya sama Tuhan. Kita harus taat sama Tuhan. Nah kita sebagai Super Kids, anak-anak yang keren, harus mau patuh, harus mau percaya sama Tuhannya. Percaya bahwa Tuhan itu sayang kepada kita. Tuhan itu mau kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Benar enggak? Kayak Bapak Abraham, tetangganya udah pada bilang, ngapain Bapak Abraham ini jalan kaki, pindah-pindah, nyampe-nyampein. Tapi Bapak Abraham percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan pasti menyiapkan hal yang luar biasa. Tuhan menyiapkan hal baru yang gak pernah Bapak Abraham pikirkan. Memang di rumahnya Bapak Abraham yang sekarang sudah enak. Tapi kalau Tuhan suruh dia pergi, pasti Tuhan menyediakan yang lebih enak, yang lebih bagus. Sama kayak kita. Kalau kita diajak Tuhan untuk lebih lagi mengasihi teman kita, lebih lagi sayang papa mama, nurut. Pasti ada sesuatu enggak? Pasti dong, Tuhan pengen kita menjadi anak yang lebih luar biasa. Bener enggak? Setuju enggak sama Kak Michelle? Setuju dong, kan anak-anak Super Kids keren-keren, sukacita, luar biasa, ya enggak? Iya, lalu kita mau belajar lagi dari Bapak Abraham ini. Ketika Bapak Abraham dibilangin sama Tuhan, nanti kamu akan punya anak. Bapak Abraham waktu dengar bingung, masa sudah engkong-engkong baru punya anak? Kan gak mungkin gitu. Tapi ketika kita percaya sama yang dikatakan Tuhan, kejadian gak kira-kira? Ayo, kejadian gak Bapak Abraham punya anak? Kejadian dong, karena Tuhan itu gak pernah bohong. Tuhan itu pasti nepatin janjinya. Kalau Tuhan bilang kamu akan punya anak, pasti punya anak. Jadi tiba-tiba istrinya Ibu Sarah ini mengandung dan punya anak. Walaupun Bapak Abraham dan Ibu Sarah ini udah tua. Karena kenapa kok bisa kejadian? Karena Tuhan sudah berfirman, Tuhan udah janji pasti ditepati. Nah Bapak Abraham juga percaya sama janji Tuhan. Tuhan bilang gitu langsung percaya. Oke Tuhan siap, aku percaya. Langsung dapat anak. Wah bahagia dong Bapak Abraham. Iya sama, kalau kita itu juga harus percaya. Kalau Tuhan berfirman, janganlah engkau malas. Kita harus rajin.
Kalau malas kira-kira Tuhan bakalan happy nggak? Enggak dong, Tuhan nggak suka sama anak-anak malas. Tuhan seneng yang rajin, yang pagi bangun, siap-siap mandi, sekolah, belajar, rajin. Seneng Tuhan, apalagi rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Happy nggak Tuhan? Happy banget lihat anaknya kayak gitu. Ayo, siapa di sini yang males-malesan kalau nonton YouTube-nya Super Kids? Aku ngambek loh Kak Michelle, nggak mau lagi. Cerita-ceritain lagi. Ya, nggak boleh malas ya. Ya dong, nggak boleh malas. Nah, kita mau belajar lagi nih dari Bapak Abraham. Bapak Abraham ini apalagi ya, kok bisa Tuhan itu bisa benar-benar sayang. Perjalanan jauh itu Bapak Abraham kan pasti dari kota ke kota. Dari kota yang enak ke kota nggak enak. Ketemu orang baru. Tapi Bapak Abraham ini berani menjadi orang yang berbeda. Loh, gimana Kak Michelle berani berbeda itu? Waktu dari kotanya Bapak Abraham berjalan masuk ke kota yang baru. Kira-kira kota yang baru tuh enak nggak ya? Ya mungkin bisa enak, mungkin bisa nggak enak. Tapi kalau kita nggak pernah ke sana, kita merasa aneh nggak? Aneh dong pasti ya. Semua orang pasti ngeliatin, siapa itu? Siapa itu? Orang baru. Kan pasti nggak enak. Ada juga yang kotanya udah punya tradisi masing-masing. Tahu nggak tradisi? Udah punya mereka banyak yang sudah punya berhala sendiri, udah punya Tuhan sendiri. Tapi Bapak Abraham dia berani masuk ke kota baru itu tetap bilang bahwa aku anak Tuhan Yesus, Tuhanku nomor 1 namanya Yesus Kristus. Wah luar biasa, orang-orang di kota baru itu bingung, siapa Tuhan Yesus, siapa Tuhanmu itu? Kenapa kamu kok percaya? Tapi Bapak Abraham gak kecil hati. Bapak Abraham gak malu. Aku orang baru, gak malu. Bapak Abraham bilang, Tuhan Yesusku itu luar biasa. Yang bawa aku sampai hari ini bisa sampai di kota ini. Bapak Abraham gak takut loh masuk ke kota baru. Walaupun di kota itu dia gak tahu siapa-siapa, gak punya saudara, gak punya teman, gak punya rumah. Tapi Bapak Abraham masuk tetap dengan semangat, tetap bilang aku setia kepada Tuhanku. Walaupun orang lain bilang, kamu di kota ini harus ngikutin aturan kami. Kami itu harus menyembah berhala, harus begini, harus bikin ini. Tapi Bapak Abraham gak mau ikut. Bapak Abraham bilang, oh tidak, aku punya Tuhan sendiri. Dia berani bilang ke orang lain bahwa aku berbeda dari kalian. Ini Tuhanku, Tuhan Yesus. Nah, kita itu gak harus selalu ikut-ikutan. Ayo siapa yang di sini suka ikut-ikutan? Misalnya temennya suka Minion. Nah kamu sukanya Hello Kitty. Terus karena semua suka Minion akhirnya kamu jadi ikut suka Minion deh. Gak jadi Hello Kitty. Ayo siapa yang sering kayak gitu? Gara-gara dibilangin, ih kamu suka Hello Kitty gak kayak kita suka Minion. Terus habis gitu jadinya sedih. Ya udah deh aku suka Minion. Gak kayak gitu. Berbeda itu gak masalah. Emang apa sih gak boleh? Gak ada yang salah dari berbeda. Asalkan ketika kita berbeda itu adalah berbeda yang benar. Ayo gimana? Yang suka ikut-ikutan temennya, kalau temennya suka bully-bully temennya yang lain, terus daripada aku dibully, aku ikut bully aja deh. Aku ikut tim bully daripada aku tim terbully. Ayo, siapa yang kayak gitu? Gak apa-apa, walaupun kita jadi anak yang gak suka bully, itu justru bagus. Malah semua seneng.
wah ini si A ini baik loh, gak suka bully orang, gak kayak teman-teman yang lainnya. Kita berbeda gak salah, gak harus kalau temennya ada 5 orang sukanya bully-bully bilang, kamu gendut, kamu gendut, kamu gendut. Terus akhirnya daripada nanti saya dibully-bully gitu, aku ikut yang bully juga aja. Ya kamu gendut, kamu gendut. Ayo siapa yang kayak gitu? Nah gak boleh, lebih baik kita berani berbeda. Oh gak deh, kasihan temanku ini dibully. Kita bilang dong, kamu temanku jangan kamu bully dong gitu. Walaupun kamu itu mentang-mentang lebih tua, kamu gak boleh bully. Nah kita harus berani berbeda. Kata Tuhan itu semua ciptaannya itu sama. Gak boleh kamu bully-bully. Jangan takut, kita harus tetap berani. Beda itu gak apa-apa, yang penting kita benar. Jadi anaknya Tuhan Yesus yang benar. Oke? Siapa di sini yang suka ikut-ikutan temen yang bully? Ngaku. Ayo. Nah, bagi yang suka dibully, kamu harus bilang ke temanmu yang bully-bully. Gimana walaupun aku gendut, tapi aku ini anak Tuhan Yesus. Kamu gak boleh bilang kayak gitu. Nah, jadi harus diingatkan temannya, kita harus saling mengasihi. Gak boleh kamu bully-bully aku. Nah, kayak gitu. Gak usah takut, sok berani. Gak perlu takut, karena ketika kita berani berbeda, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Teman kita akan lihat, wow ternyata dia itu berani loh. Ternyata berbeda tuh gak apa-apa loh. Ya enggak? Percaya enggak sama Kak Michelle? Ini Tuhan yang bilang loh. Tuhan bilang apa? Berani berbeda tuh enggak apa-apa. Seperti Bapak Abraham, ketika dia harus masuk ke tempat yang berbeda, dia tetap bilang, aku tetap menjadi anak Tuhan Yesus. Enggak peduli mau dibilang apa, tapi aku tetap percaya. Ya, jadi kalau yang suka ikutan temennya bully-bully, mulai sekarang harus berhenti. Enggak boleh saling bully. Kita harus saling menyayangi. Seperti Bapak Abraham. Nah, yang terakhir Kak Michelle lihat dari Bapak Abraham ini, kerennya apa sih? Dia itu orangnya peduli. Peduli sama siapa Kak Michelle? Nah, kita itu ada cerita lagi kepanjangannya dari yang tadi. Ketika Bapak Abraham jalan ke kota lain, dari kota ke kota, kota ke kota, sampai tiba di kota yang namanya Sodom dan Gomora. Ayo, siapa yang tahu ceritanya? Pada tahu belum? Kalau belum tahu, kapan-kapan kita ceritain supaya semuanya tahu. Sampai di kota Sodom dan Gomora itu orangnya banyak yang jahat. Mereka nggak seneng sama orang-orang baru. Mereka kalau ngeliat orang baru langsung tatapannya sinis. Siap-siap. Mereka nggak suka. Mereka bener-bener pengen orang baru itu keluar dari kotanya. Kalau ada orang mau beli, ini berapa? Langsung kayak seneng tatapannya kayak mau makan orang. Enak gak kira-kira digituin? Gak enak kan? Coba kalau kita ke Batu, kan bukan kota kita, gak biasa ke Batu. Terus tanya, Pak kelincinya harga berapa? Lalu orangnya lihat, kamu bukan orang sini. Kelihatannya, terus matanya serem. Kira-kira enak gak kita mau beli kelincinya? Gak seneng kan? Nah, di sana semua orangnya itu gak ada yang baik. Semuanya orangnya jahat-jahat, gak suka sama pendatang. Lalu Tuhan berkata kepada Bapak Abraham, lihatlah orang-orang yang di sini, semua gak ada yang baik. Aku mau memusnahkan kota ini. Tahu gak dimusnahkan? Itu kalau memusnahkan itu kayak tiba-tiba datang meteor. Boom, langsung kotanya meledak. Semuanya habis. Lalu Bapak Abraham bilang apa ke Tuhan? Jangan Tuhan, kalau walaupun mereka jahat tapi paling enggak dari segitu banyak orang pasti ada yang baik kan Tuhan. Kalau ada yang baik, masa ketika Tuhan hukum mereka semuanya orangnya harus mati. Lalu Tuhan bilang, emang di sana ada yang baik? Nah, Bapak Abraham ini merasa pasti ada. Bapak Abraham tanya lagi ke Tuhan, kalau misalnya aku ketemu
ada 50 orang baik, Tuhan kira-kira jadi enggak memusnahkan kotanya? Lalu Tuhan jawab, oke, kalau ada 50 nanti enggak jadi musnah kotanya, biar orang-orang itu tersadarkan. Terus Bapak Abraham mikir lagi, waduh nanti kalau enggak ketemu 50 gimana? Bilang dulu ke Tuhan, Tuhan maaf ya Tuhan, aku tanya lagi. Kalau misalnya aku ketemunya cuma 45 orang, Tuhan mau nggak mengampuni mereka? Tuhan langsung jawab lagi, oke, kalau ketemu 45 orang, aku nggak jadi memusnahkan kota itu. Lalu Abraham mikir lagi, Tuhan, kalau cuma ketemunya 30, boleh nggak Tuhan? Tuhan jawab lagi, aduh Abraham tanya-tanya terus, mungkin Tuhan mikir gitu ya. Tuhan bilang, oke, kalau ada 30 nanti aku selamatkan mereka. Enggak jadi aku musnahkan. Abraham pikir lagi, nawar lagi ke Tuhan. Karena kenapa? Bapak Abraham ini sayang. Walaupun mereka jahat, tapi Bapak Abraham ini peduli. Mau care sama mereka. Jangan sampai kota ini dimusnahkan oleh Tuhan. Karena mereka semua enggak ada yang baik. Bapak Abraham pengen kota ini tetap ada. Supaya mereka bisa berubah. Lalu Bapak Abraham nawar lagi ke Tuhan. Tuhan, kalau aku ketemu 10 aja, boleh nggak Tuhan? Jangan dimusnahkan kotanya. Tuhan langsung bilang lagi, oke, kalau 10 nggak jadi aku musnahkan. Oke, Bapak Abraham cari dong 10 orang benar di kota itu. Tapi ternyata nggak ada. Lalu Tuhan bilang, ya udah nggak ada. Terpaksa Tuhan memusnahkan kota itu. Boom, semuanya kebakar. Karena semua orang di sana jahat. Nah, yang kita mau lihat dari hati Bapak Abraham ini. Walaupun dia dijahatin di kota itu, dia melihat banyak sekali orang jahat. Banyak orang yang gak suka sama pendatang. Tapi Bapak Abraham ini pengen menyelamatkan mereka. Bapak Abraham peduli, mau ajak mereka untuk menjadi benar daripada dimusnahkan oleh Tuhan. Baik banget gak Bapak Abraham ini? Baik ya, walaupun dia udah dijahatin, walaupun dia itu udah gak dianggap sama orang-orang di kota itu, tapi Bapak Abraham itu sayang, peduli sama mereka. Sampai bahkan tawar-tawaran sama Tuhan kayak mau beli barang. Saya bilang, boleh nggak Tuhan segini? Boleh nggak? Dia peduli, benar-benar sayang. Jangan sampai Tuhan marah ke kota ini. Wah, luar biasa nggak? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kira-kira peduli nggak ya sama orang-orang terdekat kita? Peduli nggak? Masa sih peduli? Pasti ya peduli. Peduli itu gimana sih Kak Michelle? Kalau tadi kan ceritanya kita ini Bapak Abraham ini ngomong ke Tuhan. Nah, peduli ke teman atau ke mama papa itu bisa loh dilakukan dari rumah. Misalnya kalau mamanya lagi sakit, terus kita berdoa ke Tuhan. Tuhan, tolong sembuhkanlah mamaku, angkatlah penyakitnya. Itu kita peduli. Kita menjadi Bapak Abraham yang peduli terhadap sesama. Boleh juga kita kalau punya saudaranya lagi punya masalah, nggak bisa ulangannya atau nilainya dapat jelek terus bingung, kita bisa bilang, ayo aku doakan supaya kamu dapat nilai yang bagus. Ayo kita belajar sama-sama yuk supaya bisa saling mengerti. Itu contoh kita peduli terhadap sesama kita. Mau nggak saling peduli? Kalau adiknya punya PR, loh nggak bisa ya, ayo aku ajarin. Diajarin adiknya. Atau kalau misalnya kokonya bilang, aduh koko capek, minta tolong dong ambilin minum, diambilin. Itu namanya kita peduli. Kita nggak boleh jadi anak yang egois. Apa Kak Michelle egois itu? Egois itu semaunya sendiri. Kalau butuh minta tolong orang lain, dikasih senang, tapi kita nggak mau tolong orang lain. Itu namanya kita jadi anak yang egois, yang nggak mau peduli. Nah, sedangkan kita sebagai anak Tuhan, kita harus jadi anak yang
peduli. Iya dong, peduli. Salah satu contoh lagi nih, peduli itu gimana Kak Michelle? Peduli terhadap lingkungan. Siapa di sini anak Super Kids yang suka buang sampah sembarangan? Ngaku? Ngaku? Enggak usah ngaku deh. Jadi kita kalau mau peduli terhadap lingkungan, kita juga nggak boleh buang sampah sembarangan. Habis makan ciki dibuang kemana? Tempat sampah. Habis makan roti sampahnya dibuang kemana? Tempat sampah. Jangan ditaruh di lantai. Nah itu Tuhan Yesus juga senang karena kita menjadi anak yang peduli. Luar biasa nggak Bapak Abraham ini? Luar biasa. Tuhan sayang Bapak Abraham luar biasa. Tuhan juga sayang kita luar biasa. Yuk kita sama-sama menjadi Bapak Abraham. Menjadi orang yang apa pertama? Kak Michelle bilang percaya. Lalu kita harus menjadi anak yang apa? Berani berbeda. Yang terakhir kita harus jadi anak yang gimana? Peduli. Oke, keren dan anak Super Kids. Oke, senyum dong yang lebar. Oh, good. Seneng deh Kak Michelle kalau semuanya happy, sukacita. Yuk sebelumnya kita berdoa bersama untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Yuk tutup mata bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami mau menjadi anak yang selalu percaya kepadamu, menjadi anak yang berani berbeda dan juga selalu peduli ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Ya, ibadahnya sudah selesai. Udah selesai. Tenang aja. Minggu depan kita bisa ketemu lagi di ibadah online Super Kids. Tapi supaya kalian gak ketinggalan notifikasinya, jangan lupa subscribe, komen, sama share sebanyak-banyaknya. Kita ketemu lagi di ibadah online Super Kids minggu depan ya. Bye-bye. Bye.